Channel Varyagnology. Sekarang kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Yang kita bahas sekarang adalah rotasi atau perputaran 90 derajat. Ya, 90 derajat. Berarti perputaran adalah berlawanan arah jarum jam ataupun berputar ke sebelah kiri. Jadi kalau positif itu arahnya berlawanan jarum jam, jika negatif rotasi itu searah jarum jam. Sehingga kita ambil satu contoh titik, yaitu titiknya adalah 4,3. Kita akan rotasi 90 derajat, berarti ke sebelah kiri atau berlawanan jarum jam. Maka pertama-tama kita buat dulu garis yang dari 0,0 ke 4,3. Nah, di mana kita putar 90 derajat berarti ke sebelah kiri diputar 90 derajat. Nah, berarti arahnya berlawanan jarum jam atau berputar ke arah kiri. Maka diperoleh A aksen atau bayangan dari A4,3 tadi adalah min 3,4. Jadi ini ada perpindahan posisi yang dari 4,3 menjadi min 3,4. Berarti apa? Yang mula-mula dari absis menjadi ordinat di bayangannya di ordinat, yang mula-mula titik asalnya itu adalah ordinat menjadi absis pada bayangannya tapi berlawanan tanda, di mana yang 4 mula-mula 4 adalah absis menjadi ordinat tetap positif, tetapi yang ordinat yang 3 ordinat titik asal menjadi absis di bayangan tetapi berlawanan tanda, sehingga ada perubahan pada perpindahan dari ordinat menjadi absis pada bayangannya menjadi berlawanan, sehingga kita peroleh bahwa 4,3 di rotasi dengan pusat 0,0 atau titik asal sejauh 90 derajat, maka diperoleh A aksen min 3,4, di mana ada perpindahan ya, yang absis menjadi ordinat tetap tidak berubah tandanya, hanya posisinya. Tetapi kalau ordinat menjadi absis, yang 3 menjadi negatif 3 itu akan bergantian tanda atau berlawanan tanda. Sehingga kalau ini adalah rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Sehingga kita dapat rumus jika ada A, Y yang dirotasi dengan pusat 0, pusatnya titik pangkal 0,0 sejauh 90 derajat, maka diperoleh aksen adalah min atau negatif Y, X. Itu cara rotasi 90 derajat, artinya rotasi yang berlawan dengan jarum jam atau rotasinya arahnya ke kiri. Selanjutnya ada contoh beberapa titik jika dirotasi, namun kita ambil dari titik A, Y dulu. Kita cari rumusnya. Rumus rotasi 90 derajat adalah, misalnya ada titik X, Y yang dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, menghasilkan A aksen adalah min Y, X. Min Y, X. Sehingga kalau ada titik tadi hanya 4,3 yang dirotasi dengan pusat 0 atau pusatnya itu 0,0 atau titik pangkal sejauh 90 derajat, maka didapat A aksennya min 3,4. Contoh yang lainnya, misalnya ada titik B 4,-3, jika dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat, maka diperoleh B aksennya adalah min 3,4. Mengapa? Karena yang ordinat itu berlawanan tanda, sementara ordinatnya min 3, maka min 3, sehingga biasanya diperoleh 3,4 nih, yang dari ordinat menjadi absis berlawanan tanda. Selanjutnya ada lagi contoh, misalnya C ini adalah min negatif 4,3 yang dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat, maka diperoleh C aksennya min 3,4. Dan yang D adalah titik di mana D-nya itu titiknya negatif 4,-3 yang dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat, maka diperoleh D aksen adalah min 3. Mengapa? Karena negatif
dilawankan, jadi negatif 3, negatif 4, sehingga D-nya tadi kita peroleh negatif kali negatif positif 3 yang negatif 4-nya tetap. Maka D-nya sebagai bayangan dari titik D yang min 4, min 3 jika dirotasi 90 derajat dengan pusat titik pangkal, maka diperoleh di aksennya adalah 3, negatif 4. Contoh selanjutnya, misalnya ada segitiga PQR dengan titik sudut P 1, negatif 2, Q-nya 4,1 dan R-nya 2,4. Tentukan bayangan segitiga PQR jika dirotasi 90 derajat. Berarti apa? Berlawanan arah jarum jam karena positif, atau diputar ke arah sebelah kiri. Bagaimana caranya? Jadi tiap titik sudut kita rotasikan dengan pusat 0 sejauh 90 derajat. Pusatnya maaf 0,0 ya, titik pangkal sejauh 90 derajat. Maka kita jawabnya adalah bahwa titik P ini kita rotasikan sejauh 90 derajat ya, 90 derajat dengan pusat titik pangkal atau 0,0, sehingga diperoleh apa tadi? Bahwa P aksennya adalah negatif 2. Mengapa negatif 2? Kini kita negatifkan atau kita lawankan menjadi berarti apa? Negatif 2,1, sehingga diperoleh P aksen atau bayangan P adalah 2,1. Mengapa negatif? Karena negatif hasilnya positif. Nah, ini yang absis menjadi ordinat tetap, tapi yang ordinat menjadi absis berlawanan tanda, yang negatif menjadi positif. Demikian juga titik Q yang 4,1 kita rotasikan dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat. Maka Q aksen atau bayangan Q kita peroleh negatif 1,4. Dan yang terakhir yaitu titik R yaitu 2,4 kita rotasikan dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat, yang berarti menghasilkan R aksen atau bayangan R tadi adalah negatif 4,2. Demikianlah cara merotasikan sejauh 90 derajat yang berlawanan jarum jam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta share kepada teman-teman kita supaya channel ini lebih berkembang lagi.